Bilal bin Rabah adalah seorang laki-laki berkulit hitam, kurus krempeng, tinggi jangkung, berambut lebat, dan bercambang tipis. Ia datang dari Habasyah, seorang muadzin Islam dan pengguncang berhala yang dipuja oleh orang-orang Quraisy sebagai sesembahan. Bilal merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang besar. Sahabat dapat menanyakan kepada setiap remaja muslim, siapakah Bilal itu, nak? Mereka pasti akan menjawab, ia adalah muadzin Rasul. Ia sebelumnya adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan agamanya. Tetapi ia menjawab, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ketika Anda mengetahui kenangan abadi yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal tersebut, ketahuilah bahwa sebelum Islam, Bilal ini tidak lebih daripada seorang budak yang mengembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Tanpa Islam, ia tidak akan luput dari kenistaan perbudakan sampai maut datang merenggutnya, dan setelah itu orang melupakannya. Sahabat yang sayang Allah, takdir telah membawa nasibnya menjadi budak Bani Jumah di kota Mekah karena ibunya salah seorang hamba sahaya mereka. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak-budak lainnya. Hari-harinya berlalu dalam rutinitas yang gersang. Tidak ada satu hari pun yang istimewa baginya. Ia tidak menaruh harapan apapun pada hari esok. Pada akhirnya berita-berita mengenai Muhammad SAW mulai sampai ke telinganya, yakni ketika orang-orang di Mekah menyampaikan berita itu dari mulut ke mulut. Selain itu, ia juga mendengarkan perbincangan majikannya bersama para tamunya, terutama majikannya Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Bani Jumah, yaitu kabilah yang menjadi majikan yang dipertuan oleh Bilal. Sekian lama Bilal mendengar ketika Umayyah membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun sesama anggota sukunya, dan mengeluarkan kata-kata berbisa penuh dengan rasa amarah, tuduhan, dan kebencian. Di antara poin yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung pangkal itu ialah sifat-sifat yang melukiskan agama yang baru baginya. Menurutnya, sifat-sifat itu merupakan perkara baru bila dipandang dari sudut lingkungan di mana ia tinggal. Selain itu, di antara ucapan-ucapan yang keras penuh ancaman itu, Bilal juga mendengar pengakuan mereka atas kemuliaan Muhammad SAW tentang kejujuran dan keterpercayaan beliau. Bilal juga mendengar mereka berbisik-bisik mengenai sebab yang mendorong mereka menentang dan memusuhinya. Pertama adalah kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya, dan kedua adalah kekhawatiran mereka terhadap kedudukan Quraisy saat itu, kedudukan yang mereka peroleh sebagai imbalan kedudukan mereka menjadi pusat keagamaan, kiblat peribadatan, dan ritual haji di seluruh Jazirah Arab. Alasan selanjutnya adalah kedengkian terhadap Bani Hashim. Mengapa Nabi dan Rasul itu muncul dari golongan ini dan bukan dari pihak mereka? Suatu hari Bilal bin Rabah melihat cahaya ilahi, dan dari dalam lubuk hatinya yang suci murni
timbul keinginan untuk menyambut sebuah pilihan utama. Karena itulah ia menjumpai Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam. Tidak lama setelah itu berita rahasia keislaman Bilal pun tercium dan beredar di kepala tuan-tuannya dari Bani Jumah, yakni kepala-kepala yang selama ini dikuasai oleh kesombongan dan ditindih oleh kecongkakan. Karena itu, tidak aneh bila setan-setan di muka bumi bersarang di dalam dada Umayyah bin Khalaf yang menganggap keislaman seorang hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Kini budak mereka, orang Habasyah itu, masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Namun hati Umayyah mengatakan, tidak apa-apa, matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu, katanya. Sekali-kali tidak, bukan saja sang surya itu tak akan tenggelam dengan Islamnya Bilal, bahkan suatu hari kelak matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela berhala-berhala itu. Bilal telah memberikan pelajaran kepada orang-orang semasa dengannya, juga bagi orang-orang pada zaman kapanpun yang seagama dengannya, bahkan bagi pengikut-pengikut agama lain, suatu pelajaran berharga yang menjelaskan bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tidak dapat dibeli dengan emas paruh bumi atau dengan siksaan bagaimanapun dahsyatnya. Dalam keadaan telanjang, Bilal dibaringkan di atas bara agar ia meninggalkan agamanya atau mencabut pengakuannya. Namun Bilal menolak. Karena itu budak Habasyah yang lemah dan tidak berdaya ini telah dijadikan oleh Rasulullah dan Islam sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam persoalan menghormati hati nurani dan mempertahankan kebebasan serta kemerdekaannya. Suatu saat pada tengah hari bolong, ketika padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam, orang-orang Quraisy membawanya keluar lalu melemparkannya ke pasir yang panas sebagai api yang menyala dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar yang juga panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Namun sepatah kata yang dapat diucapkan bukan dari lubuk hati dan yang dapat menembus nyawa dan hidupnya tanpa kehilangan iman dan melepas keyakinannya. Bilal tidak ingin mengucapkannya. Begitulah ia menolak mengucapkan hal itu, dan sebagai gantinya ia mengulang-ulang senandungnya yang abadi. Ahad, Ahad. Para algojo itu pun memaksanya. Katakanlah seperti yang kami katakan, tetapi dengan ejekan pahit dan penghinaan yang menjengkelkan. Bilal menjawab, lidahku tidak dapat mengucapkannya. Bilal tetap menjalani deraan panas dan tindihan batu. Hingga ketika hari petang mereka menegakkan badannya dan mengikat tali pada lehernya, lalu mereka suruh anak-anak mengaraknya keliling perbukitan dan jalan-jalan di Mekah, sedangkan kedua bibir Bilal terus-menerus melakukan senandung sucinya. Ahad, Ahad, Ahad. Waktu siang itu dan tepat menjelang waktu zuhur, Bilal pun dibawa orang ke padang pasir lagi untuk kesekian kalinya. Bilal tetap sabar dan tabah, tenang, tidak goyah. Saat mereka menyiksanya, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq datang dan berkata, apakah kalian akan membunuh
seorang laki-laki karena mengatakan Robku ialah Allah. Kemudian ia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, ambillah tebusan yang lebih besar daripada harganya dariku, lalu bebaskan ia. Umayyah saat itu bagai orang yang hampir tenggelam, tiba-tiba diselamatkan oleh sampan penolong. Hatinya lega dan merasa sangat beruntung saat mendengar Abu Bakar hendak menebus budaknya. Ia telah putus asa untuk menundukkan Bilal. Selain itu, mereka adalah para pedagang, sehingga dengan dijualnya Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak akan diperoleh dengan jalan membunuhnya. Akhirnya Bilal dijual kepada Abu Bakar yang segera membebaskannya. Dan dengan demikian Bilal pun tampil mengambil tempatnya dalam lingkungan orang-orang yang merdeka. Setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan azan untuk melakukan sholat. Lantas siapa kiranya yang akan menjadi muadzin untuk sholat itu? Sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh pelosok. Orang itu ialah Bilal bin Rabah yang telah menyerukan Ahad, Ahad, ucapan yang selalu ia lantunkan sejak 13 tahun yang lalu, sementara siksaan terus mendera dan menyiksa tubuhnya. Sahabat Sinyal Positif, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat Nabi Muhammad.